Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu guru harap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Pagi ini anak-anak akan belajar kembali di subtema 4 ya anak-anak ya, di tema 7. Anak-anak bisa persiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya ya anak-anak ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Langsung saja anak-anak buka halaman 181. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling sesekali ia memberi makanan, sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2 ya anak-anak ya. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, berarti anak-anak di sini diminta untuk menggambar ya anak-anak ya. Setengahnya itu berapa ya. Oke, kemudian 1/3 ya, 1/3, 1 dan 1/4 atau 1/4 ya anak-anak ya. Oke, kemudian pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Coba kita bahas saja. 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Yang mana anak-anak? 1/2 atau setengah? Ya, 1/3. Mana? Ya, 1/4 atau 1/4? Ya. Oke. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, anak-anak, mari kita membaca tentang persahabatan gajah dan tikus ya, anak-anak ya. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal. Tidak bisa tertahan, hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat keancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir ia akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersin yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya beterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh, hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti orang polisi dan melihat kejadian tersebut.
Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semua rusak, aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" hanya tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun minta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, anak-anak setelah mendengar tentang cerita persahabatan gajah dan tikus, di sini anak-anak bisa menuliskan 5 kalimat berdasarkan dongeng tadi yang memuat kata sapaan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa baca kembali ya. Oke, lanjut saja kita ke pembelajaran 4 yaitu tentang menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenal dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Benny berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, di sini anak-anak berlatih untuk memasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nah, Bariah tadi dari Madura, berarti berasal dari suku apa anak-anak? Suku Madura. Asep dari Bandung, berarti Asep ini termasuk suku apa? Suku Sunda. Joko dari Solo, berarti suku apa? Suku Jawa. Madin dari Jakarta, Madin adalah berasal dari suku Betawi, ya. Oke. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat kalimat, ya, menggunakan kata sapaan Bariah, Joko, Madin, Asep, dan kalian. Ada lagi sobat Pak Satpam ya anak-anak ya. Coba buat kalimat menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktekkan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, anak-anak bisa coba dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak pilihlah dalam soal yaitu 24 siswa.
Kemudian anak-anak dibentuk menjadi berapa anak-anak? 2 kelompok ya. Oke. Nah, di sini anak-anak berlatih kembali. Coba kita bahas bersama tentang lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar ya. Coba perhatikan. Nah, ini adalah menyatakan pecahan berapa anak-anak? Nah, kuenya dibagi 2, berarti 1/2. Nah, kuenya ini dibagi berapa? 4, berarti 1/4. Nah, ini gambar ini ada berapa? 3, berarti 1/3 ya. Ini berapa anak-anak? 1/2. Yang ini 1/3. Ularnya adalah ada berapa gambar? 4 ya, berarti 1/4. Oke. Yang terakhir jangkriknya ada berapa anak-anak? 2, berarti 1/2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Ya, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah berapa? Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 ada berapa anak-anak? Seperempatnya juga berapa? Anak-anak coba kerjakan di rumah. Nah, Ibu Guru rasa untuk penjelasan pembelajaran 3 dan 4 kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.